Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Terang yang meluncur untuk menyelamatkan ayahnya yang sedang dihajar oleh Majin Buu. Goten yang mencoba untuk menyusul Terang, dia pun langsung dicegah oleh Piccolo untuk jangan melakukan hal bodoh tersebut. Namun dia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah mereka berdua, karena mereka berdua saat ini dalam keadaan yang tidak bisa mengontrol diri. Tanpa ragu, Terang pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada Majin Buu yang langsung membuatnya terpental. Setelah itu, mereka berdua pun segera melepaskan ikatan yang berada pada tubuh Vegeta. Terlihat kalau saat ini Vegeta sudah tak berdaya akibat serangan dari Majin Buu sebelumnya dan dia tak sadarkan diri. Goten yang melihat hal tersebut menyangka kalau Vegeta telah mati. Mendengar hal tersebut sontak membuat Terang emosi. Bapak kau tuh yang sudah mati, bapak kau paling juga sebentar lagi mati. Terang yang menyadari kalau ayahnya ini adalah seorang pangeran bangsa Saiyan, dia pun menduga kalau Vegeta tidak akan mati dengan semudah itu. Tiba-tiba akhirnya Vegeta pun berhasil bangkit kembali, walaupun kondisinya saat ini sudah tidak memungkinkan dirinya untuk bisa bertarung lagi. Sementara itu Piccolo yang menyadari kalau Babidi adalah dalang dari semua ini, dia pun segera menghampirinya. Hei kulit hijau, ngapain kau berada di tempat ini? Hei, gue ini mau bunuh lo, tahu nggak? Nah, Piccolo tidak akan pernah melepaskan Babidi karena dia akan menghabisi Babidi, karena dialah penyebab alam semesta dalam bahaya. Akhirnya pertarungan di antara Piccolo dan juga Babidi dimulai. Pada pertarungan tersebut Piccolo dengan mudahnya mampu menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Babidi. Babidi yang ketakutan, dia pun langsung meminta tolong kepada Majin Buu untuk segera menghabisi Piccolo. Oi Majin Buu, segera habisi ini orang, dia mau membunuhku. Babidi yang sangat ketakutan, dia pun langsung mengeluarkan sebuah pelindung untuk menghalau serangan yang akan dilancarkan oleh Piccolo. Piccolo yang sudah sangat kesal kepada Babidi, dia pun mulai menghajar Babidi tanpa ampun. Piccolo berhasil mengalahkan Babidi dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua dan akhirnya membuat Tepar tak berdaya. Sementara itu, ternyata Majin Buu masih mampu bangkit kembali dan tanpa luka sama sekali oleh serangan yang dilancarkan oleh Terang. Vegeta yang merasa kalau semua ini tidak akan ada habisnya, dia pun meminta kepada Terang untuk menjaga Bulma, yaitu mamanya sendiri, karena dia bertekad untuk mengorbankan dirinya demi bisa menghabisi Majin Buu. Vegeta pun meminta kepada Goten dan juga Terang untuk bersembunyi sejauh mungkin, karena jika mereka bertarung bersama-sama pun mereka tidak akan bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Jadi lebih baik yang mereka lakukan saat ini adalah mundur dan menyusun rencana terlebih dahulu. Vegeta pun segera memberikan pelukan pertamanya dan juga terakhirnya kepada Terang, karena sejak dari lahir dia belum pernah memberikan pelukan hangatnya ini kepada Terang. Dan ini akan menjadi perpisahan di antara keluarga Vegeta, karena dirinya sangat yakin kalau dia akan mati pada pertempurannya kali ini. Goten yang bernasib hampir sama seperti Terang, dia pun hanya bisa menghisap jempolnya saja. Nah, sekarang jaga dirimu baik-baik ya Terang. Tiba-tiba Vegeta pun langsung menghajar Terang sampai membuatnya pingsan. Vegeta melakukan hal tersebut karena jika Terang sadar, dia pun tidak akan mendengarkan perkataannya untuk melarikan diri dari tempat ini dan memilih bertarung bersamanya.
Goten yang sangat kebingungan dengan apa yang terjadi, dia pun langsung bertanya kepada Vegeta apa yang Vegeta sebenarnya lakukan. Tanpa memperdulikan perkataan dari Goten, dia pun langsung menghajar Goten sampai membuatnya pingsan. Vegeta pun segera meminta kepada Piccolo untuk segera membawa mereka berdua pergi dari tempat ini, karena saat ini Majin Buu sedang menuju ke tempat ini. Piccolo yang menyadari sesuatu, dia tahu kalau Vegeta berniat melakukan suatu hal untuk membunuh dirinya sendiri demi bisa mengalahkan Majin Buu. Sebelum melakukan hal tersebut, Vegeta pun bertanya kepada Piccolo apakah dirinya nanti di akhirat bisa melampaui kekuatan Goku. Namun Piccolo mengatakan kalau sampai kapanpun Vegeta tidak akan bisa melampaui kekuatan Goku. Itu disebabkan karena Vegeta telah membunuh banyak orang tak berdosa yang membuat Vegeta mati dengan membawa dosanya. Nah, sebab hal itu Vegeta mati akan berbentuk sebagai roh, bukan membawa tubuhnya sendiri. Berbeda dengan Goku yang mati dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Dan di sana roh Vegeta akan dibersihkan dari dosa-dosa dan akan dihilangkan ingatannya demi bisa memulai kehidupan baru. Tak lama Piccolo pun segera meninggalkan tempat tersebut setelah melihat Bundut datang ke tempat itu. Majin Buu yang datang berusaha untuk menghentikan Piccolo dengan cara menyerangnya. Melihat hal tersebut, Vegeta pun segera menghentikannya dengan cara mengejek Majin Buu untuk menarik perhatiannya. Mendengar hal tersebut membuat Majin Buu menjadi sangat emosi. Melihat Majin Buu yang marah, Vegeta pun hanya memberikan senyuman Pepsodentnya kepada Majin Buu. Sementara itu, Piccolo yang sedang melarikan diri dari tempat ini tak lupa untuk mengajak Krillin. Dia pun segera menjelaskan kalau saat ini Vegeta berniat untuk mempertaruhkan nyawanya demi bisa menyelamatkan orang lain. Di sini, tekad Vegeta untuk mengalahkan Majin Buu dan menyelamatkan nyawa orang lain sudah membuatnya mendapatkan kekuatan yang lebih dari yang ia miliki saat ini. Setelah itu, Vegeta pun langsung menggunakan semua kekuatan yang ia miliki untuk meledakkan dirinya bersama Majin Buu, di mana kekuatan ledakan yang dilakukan oleh Vegeta ini benar-benar sangat dahsyat sampai Majin Buu tidak bisa menghindari ledakan tersebut. Ini adalah aksi pertama kali Vegeta untuk mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan orang lain. Melihat aksi yang dilakukan oleh Vegeta itu membuat Piccolo dan juga Krillin menjadi sangat terkejut. Mereka sangat tak menyangka kalau Vegeta memiliki kebaikan sebesar ini untuk melakukan suatu hal yang di luar batas. Piccolo berniat untuk kembali ke sana untuk menyelamatkan Vegeta dari ledakan tersebut. Namun Krillin langsung menghentikan Piccolo dengan mengatakan kalau semua ini adalah keinginan Vegeta untuk mengorbankan dirinya demi orang lain. Karena mungkin setelah kejadian ini maka Vegeta akan berubah menjadi orang baik dan dosa-dosanya akan dihapuskan dan dia akan menjadi orang bumi yang sangat sayang dengan keluarganya. Di sisi lain, Yamcha dan juga yang lainnya sedang menuju ke lokasi pertempuran. Bulma benar-benar tak habis pikir dengan Vegeta, kenapa dia bisa berubah menjadi jahat. Semua orang saat ini sedang menuju ke lokasi Vegeta setelah diberitahu oleh Videl tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di sini, Yamcha pun mencoba untuk menenangkan Bulma dengan mengatakan kalau semua orang yang telah dibunuh oleh Vegeta bisa dihidupkan lagi dengan menggunakan Dragon Ball. Sontak hal tersebut membuat Bulma menjadi sangat marah, karena itu bukanlah yang ia maksud, karena dia benar-benar tak habis pikir kenapa Vegeta bisa berubah jahat seperti dulu. Tiba-tiba dampak ledakan yang dilakukan oleh Vegeta sampai ke tempat dari Yamcha dan juga yang lainnya yang sedang menuju ke perjalanan menuju ke lokasi mereka. Pesawat tersebut pun langsung oleng akibat terkena dampak oleh hal tersebut, dan pada akhirnya pesawat itu pun harus terjatuh akibat terkena dampak ledakan dari Vegeta.
Beruntungnya Android 18 langsung keluar dari dalam pesawat tersebut dan langsung menopang pesawat itu untuk membuat pesawat itu tidak jatuh dan hancur. Sementara itu, dampak ledakan yang dilakukan oleh Vegeta membuat sebuah lubang yang sangat besar. Terlihat tubuh Vegeta saat ini sudah berubah menjadi batu dan tak bernyawa. Seketika tubuh Vegeta yang sudah berubah menjadi batu itu langsung terjatuh dan membuat tubuhnya menjadi hancur, berubah menjadi debu dan tertiup oleh angin. Ternyata pengorbanan Vegeta untuk mengalahkan Majin Buu bukan hanya isapan jempol belaka. Saat ini mereka pun sudah tidak bisa lagi merasakan aura ki milik Vegeta. Setelah itu Piccolo pun segera memberikan terang dan juga Goten kepada Krillin karena dia berniat untuk segera mengecek apakah Majin Buu telah mati oleh ledakan yang dilakukan oleh Vegeta. Piccolo yang telah sampai ke lokasi pertarungan antara Vegeta dan juga Majin Buu sebelumnya begitu sangat terkejut melihat dampak ledakan yang dilakukan oleh Vegeta begitu dahsyat. Kemudian Piccolo pun juga melihat potongan-potongan kecil dari tubuh Majin Buu yang sudah hancur akibat terkena ledakan dari Vegeta. Piccolo pun berterima kasih kepada Vegeta karena telah mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan orang lain. Tak lama Piccolo pun mendengar suara dari Babidi yang telah selamat akibat menggunakan sihir pelindung. Tiba-tiba hal yang di luar nalar pun terjadi, di mana potongan-potongan kecil dari Majin Buu yang telah hancur langsung berubah menjadi bubuk kecil yang sangat banyak. Hal itu membuat Piccolo menjadi keringat dingin melihatnya karena hal mustahil benar-benar terjadi di depan matanya. Kemudian para Majin Buu kecil itu pun langsung terbang dan berkumpul menjadi satu. Kemudian membentuk 5 Majin Buu yang membuat Piccolo menjadi sangat ketar-ketir karena saat ini sosok Majin Buu ada 5. Kemudian 5 sosok Majin Buu itu pun kembali berkumpul dan menyatukan dirinya lagi dan membentuk sosok Majin Buu yang benar-benar telah terlahir kembali tanpa luka sedikit pun. Piccolo yang ketakutan melihat hal tersebut, dia pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu agar tidak terkena amukan Majin Buu yang telah bangkit. Kemudian Majin Buu yang telah kembali seperti semula tanpa luka sama sekali, dia pun langsung menunjukkan joget alainya. Itu pertanda kalau dirinya sangat senang karena tidak mati. Tak lama Babidi pun langsung berteriak kepada Majin Buu untuk segera mengembalikan tubuhnya seperti semula, karena kalau tidak maka dirinya akan menyakil Majin Buu lagi. Majin Buu pun segera berakting seolah-olah dia menuruti permintaan dari Babidi dan segera mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala. Babidi yang masih teringat Piccolo melakukan semua ini kepadanya, dia pun akan berjanji untuk menghabisi Piccolo dan juga yang lainnya beserta planet ini, dan dia akan benar-benar membuat semua orang menjadi menderita. Piccolo yang telah berhasil melarikan diri, dia pun langsung menghampiri Krillin dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan saat ini yang harus mereka lakukan adalah pergi ke Istana Langit dan mengharapkan semua kemenangan atas bumi kepada Goten dan juga Terang, karena mungkin mereka berdua memiliki potensi yang sangat tinggi seperti Gohan pada masa lalu. Di sisi lain terlihat kalau Kaioshin masih selamat dengan luka yang cukup parah. Walaupun saat ini dia telah mengalami luka yang cukup parah, dia pun tetap bertekad untuk menuju ke lokasi Gohan untuk bisa segera menyelamatkannya.
Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, Bulma dan juga yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari para Z-Factor. Mereka juga berniat untuk menghidupkan para penonton yang sebelumnya telah dibunuh oleh Vegeta dengan menggunakan bola Dragon Ball. Mereka hanya kurang mengumpulkan satu bola lagi untuk membuat permintaan tersebut menjadi nyata. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun menemukan lokasi dari bola Dragon Ball selanjutnya dengan menggunakan radar bola Dragon Ball milik Bulma. Seperti biasa, akibat guncangan dari pesawat tersebut, Muten Roshi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mempapap Android 18. Sementara itu, Piccolo dan juga Krillin akhirnya sampai ke Istana Langit untuk bersembunyi dari kejaran Majin Buu. Piccolo benar-benar merasa frustasi berat karena kali ini dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan Majin Buu, dan yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menunggu keajaiban yang akan tiba. Dende juga mengatakan kalau Goku saat ini juga masih baik-baik saja, dia hanya pingsan akibat menerima serangan yang fatal dari pertarungan melawan Vegeta. Dan yang tidak bisa dirasakan oleh Dende adalah aura ki milik Gohan, dan dia pun menyimpulkan kalau Gohan mungkin telah mati. Di sisi lain, terlihat kalau Kaioshin yang menerima luka sangat parah, dia pun sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Namun dia pun tetap berharap untuk bisa menyelamatkan Gohan karena potensi kekuatan yang dimiliki oleh Gohan sangatlah dibutuhkan untuk mengalahkan Majin Buu. Sementara itu, Babidi dan juga Majin Buu pun mulai membuat kekacauan di kota dengan cara menabrak sebuah gedung sampai membuat orang-orang yang berada di dalam sana benar-benar sangat panik. Di sisi lain, Bulma yang telah menemukan bola naga terakhir, dia pun berniat untuk segera mengambilnya di sebuah tebing. Namun tiba-tiba muncul seekor monster naga yang marah akibat mengira kalau Bulma berniat mengambil telurnya. Tak lama, Videl pun datang ke tempat tersebut untuk membantu Bulma mendapatkan bola Dragon Ball. Namun secara tiba-tiba monster itu malah menelan bola naga beserta telur miliknya. Bulma yang melihat kalau bola Dragon Ball-nya dimakan oleh naga tersebut begitu sangat marah. Dasar kau naga bodoh, kau tak pantas menjadi naga, cocoknya menjadi kadrun aja. Namun naga tersebut tidak memperdulikan Bulma, dia pun segera meninggalkan tempat itu sambil membawa bola Dragon Ball yang telah ia makan. Lord Yamcha tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah naga itu yang membuatnya menjadi kesakitan dan jatuh ke air. Dengan begini mungkin akan membuat Bulma tertarik kepadanya, ujar Yamcha. Namun Bulma malah marah kepada Yamcha akibat telah membuat bola Dragon Ball-nya terjatuh ke air. Dia pun diminta oleh Bulma untuk mengambil bola tersebut. Namun jarak dari air itu yang sangatlah jauh membuat Yamcha menjadi ketakutan. Karena itu, Cici yang perkasa ini berniat untuk mengambil bola Dragon Ball dengan cara menyelam ke dalam air tersebut. Namun Videl mendahului Cici untuk mengejar naga itu yang telah melarikan diri. Di dalam air, Videl pun mencoba untuk mengalahkan naga tersebut dengan cara menonjoknya. Namun sepertinya semua serangan yang dilancarkan oleh Videl sama sekali tak membuat naga itu bergeming.
Didi yang khawatir kepada Fidel, dia pun memutuskan juga ikut menyelam ke dalam air demi bisa membantu Fidel menangkap naga tersebut. Lord Yamcha yang sebelumnya takut untuk masuk ke dalam air, dia pun memutuskan juga untuk ikut menyelam bersama mereka karena dia juga tidak ingin kalah dengan para wanita. Akhirnya mereka bertiga pun berusaha dengan sangat berat untuk membuat naga itu tidak melarikan diri dari tempat itu. Android 18 yang tidak suka kepada kakek Muten Roshi, dia pun langsung menendang kakek Muten Roshi untuk membantu mereka mendapatkan bola Dragon Ball dari naga itu. Secara bersamaan, naga itu pun keluar dari dalam air untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Akhirnya kakek Muten Roshi pun memutuskan untuk menggunakan jurus kentutnya demi bisa mengalahkan naga itu. Pada akhirnya, akibat kentut dari kakek Muten Roshi membuat naga tersebut memuntahkan bola Dragon Ball yang telah ia makan sebelumnya. Akhirnya dengan bantuan dari kakek Muten Roshi, mereka pun berhasil mendapatkan ke-7 bola Dragon Ball. Di sisi lain, Majin Buu dan juga Baby D yang sedang menuju ke sebuah tempat, mereka pun berhadapan dengan sebuah kereta. Baby D yang ketakutan meminta kepada Majin Buu untuk berbelok ke kiri. Namun Majin Buu tidak memperdulikan hal tersebut, dia pun terus menerobos kereta itu dan menabraknya hingga membuat kereta tersebut hancur. Majin Buu kok dilawan? Di sisi lain, Goku yang sebelumnya telah pingsan sangat lama, dia pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Goku pun segera mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia pun saat ini bisa merasakan energi ki dari para G-Factor lainnya, namun dia tidak bisa merasakan aura ki milik Vegeta dan juga Gohan. Dan dia pun mulai menyimpulkan kalau mereka berdua mungkin telah mati. Untuk memastikan hal tersebut, Goku pun segera menggunakan jurus silkan itu untuk berpindah ke Istana Langit. Singkat cerita, akhirnya Goku telah tiba di Istana Langit. Hal tersebut membuat Krillin dan juga yang lainnya menjadi sangat senang karena Goku masih hidup. Tak lama, Dende pun segera menyembuhkan Goku dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Dengan sekejap, Goku pun langsung sembuh dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Dende. Selanjutnya, Piccolo pun segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya, di mana kesalahan dari Kaioshin, Vegeta, dan juga Gohan kepada Goku. Mendengar hal tersebut, Goku pun juga menegaskan kalau saat ini dia tidak akan mungkin bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Karena kekuatannya yang miliki itu tidak berbeda jauh dengan Vegeta. Andaikan saja Vegeta atau Gohan masih hidup, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan itu. Goku memiliki sebuah teknik yang telah ia pelajari di akhirat, di mana teknik tersebut mampu menggabungkan dua individu menjadi satu makhluk yang memiliki kekuatan overpower. Dengan melakukan penggabungan tersebut, mereka akan memiliki kekuatan berkali-kali lipat daripada melakukan pertarungan secara sendiri-sendiri. Mendengar hal tersebut membuat Dende menjadi sangat terkejut karena dia juga mengetahui teknik itu dari planet Namek. Di mana Dende pun segera menjelaskan kalau Piccolo juga pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, di mana dia telah pernah bergabung dengan Nail yang membuatnya mendapatkan kekuatan overpower. Namun Goku pun segera menjelaskan kalau teknik fusion mungkin akan jauh lebih kuat daripada teknik penggabungan yang dilakukan oleh Piccolo dan juga Nail. Namun angan-angan mereka untuk melakukan fusion dan melahirkan sosok yang bisa mengalahkan Majin Buu hanyalah angin belaka. Walaupun Goku bisa melakukan teknik fusion itu di alam lain, dia tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Dan hal tersebut akan menjadi sia-sia saja, bukan? Mereka pun segera memikirkan cara lain untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Namun dari tadi yang Mr. Popo hanya terdiam saja, dia pun langsung mengatakan, bagaimana kalau Goten dan juga Trunks saja yang melakukan fusion? Wah, itu benar sekali. Terima kasih Mr. Popo.
Nah, karena kekuatan di antara Goten dan juga Terang tidak berbeda jauh, mereka akan bisa untuk melakukan fusion. Namun, yang menjadi kendala di sini adalah Goten dan juga Terang akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mempelajari teknik fusion tersebut. Dan selama Goten dan juga Terang akan mempelajari teknik fusion, mungkin Majin Buu dan juga Babidi akan mulai melakukan pemusnahan kepada manusia yang berada di bumi. Bahkan mungkin mereka juga akan menghancurkan bumi. Dan mereka harus mengambil resiko ini demi bisa membuat Goten dan juga Terang melakukan fusion dan mendapatkan bentuk mereka untuk bisa melakukan comeback nantinya, untuk menghidupkan para manusia yang nanti mungkin akan dibunuh oleh Majin Buu dan juga Babidi. Mereka bisa menggunakan Dragon Ball. Di sisi lain, Babidi dan juga Majin Buu mereka menuju ke sebuah taman hiburan. Di tempat tersebut, Majin Buu menjadi sangat senang dengan wahana yang berada di tempat itu. Majin Buu yang masih suka bertingkah seperti bocah ini, dia pun segera mengikuti gerakan dari wahana roller coaster. Hal itu sontak membuat Babidi yang berada di punggung Majin Buu membuatnya menjadi sangat ketakutan. Kemudian Majin Buu pun segera menyundul kereta roller coaster yang berada di tempat tersebut, yang akhirnya membuat semua orang yang berada di tempat itu menjadi modar. Di sisi lain, Bulma dan juga yang lainnya akhirnya berhasil mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball. Mereka berniat untuk segera memanggil Shenlong dan menghidupkan orang-orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh Vegeta. Videl yang melihat hal tersebut masih belum percaya dengan sebuah naga yang bisa keluar dari dalam bola. Tanpa basa-basi, Bulma pun segera mengucapkan mantra untuk membuat Shenlong keluar dari dalam bola naga. Dan pada akhirnya Shenlong pun keluar dari dalam bola naga, yang membuat Videl menjadi sangat terkejut. Hideo Shenlong. Goku yang melihat awan mendung pun juga merasakan hal itu. Dia pun mulai menyimpulkan kalau yang telah melakukan hal tersebut adalah Bulma dan juga yang lainnya. Mereka tidak boleh melakukan hal tersebut sebelum Majin Buu berhasil dikalahkan. Dende juga menambahkan kalau permintaan sampai diberikan kepada Shenlong dan Shenlong mengabulkan, maka mereka harus menunggu waktu 1 tahun untuk bisa menggunakan bola Dragon Ball itu. Goku pun segera menggunakan jurus Kanidonya untuk mencari keberadaan dari orang-orang yang berada di sekitar bola naga. Namun dia benar-benar sangat kesulitan untuk merasakan aura ki milik mereka. Di sisi lain, Shenlong pun akhirnya telah muncul di hadapan Bulma dan juga yang lainnya. Hal tersebut membuat Videl akhirnya percaya kalau Shenlong memang benar-benar ada. Yamcha pun segera mengucapkan permohonan untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati hari ini. Dan hanya dengan menggunakan kedipan matanya saja, semua orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh Vegeta berhasil kembali dihidupkan. Itu juga berlaku kepada Kibito yang akhirnya hidup kembali atas permohonan dari Yamcha. Namun tidak bagi musuh-musuh para G-Factor lainnya yang telah mereka kalahkan. Di sisi lain, Goku akhirnya menemukan keberadaan dari Bulma dan juga yang lainnya. Dengan menggunakan jurus Kanido, Goku pun segera berpindah ke sana dan langsung meminta kepada mereka semua untuk menunda 2 permintaan selanjutnya sampai 4 bulan berlalu. Shenlong yang paham akan hal itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan kembali berubah menjadi bola naga dan berpencar ke seluruh dunia. Kemudian Goku pun segera membawa keluarga para G-Factor untuk pergi ke Istana Langit dan meninggalkan kedua orang tua dari Bulma karena mereka masih ingin berada di sini untuk menjaga hewan mereka. Kedua orang tua Bulma pun meminta kepada Bulma untuk menghidupkan mereka berdua ketika mereka berdua nanti mati dibunuh oleh Majin Buu dengan menggunakan bola Dragon Ball bersamaan dengan orang-orang yang telah dibunuh oleh Majin Buu nantinya. Dan sekarang Bulma pun memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengumpulkan bola Dragon Ball dan meminta permohonan kepadanya suatu hari nanti untuk menghidupkan orang-orang yang telah dibunuh oleh Majin Buu. Di sisi lain, Majin Buu dan juga Babidi masih terbang ke penjuru dunia untuk segera membunuh para manusia dan menghancurkan bumi. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.